Pria di atas 40 merasa tenaga dan performa di ranjang mulai menurun? Jangan salah sangka, ini bukan takdir. Ataukah Anda mulai mudah lelah walau aktivitas tidak seberat dulu? Bangun pagi terasa tidak segar meskipun tidur cukup? Atau gairah perlahan menurun dan tubuh tidak lagi merespon seperti sebelumnya? Jika Anda mengalami hal ini, tubuh sebenarnya sedang memberi sinyal bahwa vitalitas pria mulai berubah setelah usia 40 tahun. Halo sahabat sehat Zona Vitalia, saya Dr. Vita, dokter spesialis urologi. Di channel ini, saya membahas kesehatan pria dari sudut pandang medis, khususnya yang berkaitan dengan ginjal, saluran kemih, dan kualitas hidup jangka panjang. Pada video ini, kita akan membahas kondisi yang sangat sering saya temui dalam praktik. Namun, banyak pria tidak menyadari dampaknya sejak awal. Sebelum lanjut, silahkan tuliskan usia Anda sekarang dan Anda menonton dari kota mana. Saya ingin melihat sebaran sahabat sehat Zona Vitalia dari berbagai daerah Indonesia agar kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan dalam kebaikan. Jika Anda ingin mendapatkan edukasi kesehatan yang jelas, tenang, dan berbasis medis, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi. Tonton video ini sampai akhir, karena ada satu fakta penting yang sering diabaikan, namun sangat menentukan vitalitas pria ke depan. Baik, mari kita mulai. Hari ini, saya akan membuka fakta medis tentang satu buah sederhana yang jika dikonsumsi dengan benar dapat membantu mendukung vitalitas pria secara alami. Bukan mitos, ini sains. Buah yang saya maksud adalah semangka. Ya, semangka. Semangka kaya akan citrulline, asam amino non-esensial yang di dalam tubuh diubah menjadi arginin. Arginin merupakan bahan utama pembentukan nitrik oxide, senyawa yang membantu melebarkan pembuluh darah. Ketika aliran darah lebih lancar, fungsi vital pria dapat bekerja lebih optimal bukan hanya pada performa seksual, tetapi juga stamina, energi, dan kesehatan jantung secara keseluruhan. Efeknya memang tidak instan seperti obat, namun konsumsi teratur disertai gaya hidup sehat dapat memberikan perubahan nyata pada banyak pria. Jadi, jangan remehkan buah merah sederhana ini. Bukan cuma soal fisik. Banyak dari kamu mungkin sadar kalau fokus di kantor atau saat baca buku jadi gampang buyar. Dulu bisa kerja maraton, sekarang sebentar-sebentar melamun. Sulit mempertahankan konsentrasi. Ditambah lagi, merasa otot-otot di tubuh nggak sepadat dulu, lebih cepat kendur meski sudah rutin olahraga. Kekuatan yang dulu jadi andalan perlahan terkikis. Ini semua adalah gambaran nyata. Secara medis, ini sering berkaitan dengan penurunan kadar hormon testosteron, melambatnya metabolisme, dan berkurangnya elastisitas pembuluh darah. Jangan anggap remeh. Ini bukan takdir yang harus diterima begitu saja. Ini adalah kondisi yang bisa diperbaiki, asalkan kamu paham akar masalahnya dan mau bertindak cepat. Oke, mari kita bicara data, bukan cuma asumsi. Apa sebenarnya akar masalah di balik semua keluhan tadi? Ada dua pilar utama yang goyah pada pria di atas 40, penurunan hormon dan masalah sirkulasi. Pertama, hormon testosteron. Ini bukan cuma soal kejantanan semata. Testosteron adalah orkestra tubuh pria. Ketika kadarnya mulai turun, yang secara medis disebut andropause atau defisiensi androgen, efeknya sistemik. Energi low drop, massa otot berkurang, lemak tubuh malah nambah, mood jadi labil, dan yang paling sering dikeluhkan, libido ikut anjlok. Kualitas ereksi juga bisa terganggu, karena testosteron esensial untuk menjaga kesehatan saraf dan pembuluh darah yang terlibat dalam respons ereksi. Jadi, penurunan testosteron ini bukan hanya meredupkan gairah, tapi juga mematikan vitalitas secara keseluruhan. Ini bukan hal sepele. Ini yang membuat lo merasa tua lebih cepat.
Kedua, sirkulasi darah. Ini bagian yang sering diabaikan tapi krusial. Seiring usia, pembuluh darah kita bisa mengalami disfungsi endotel. Apa itu? Dinding bagian dalam pembuluh darah yang disebut endotel jadi kurang elastis dan tidak bisa memproduksi cukup nitrat oksida, molekul penting yang melebarkan pembuluh darah. Akibatnya, aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke jantung, otak, dan organ reproduksi, jadi terhambat. Bayangkan, organ vital lo tidak mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang optimal. Inilah yang menyebabkan mudah lelah, sulit konsentrasi, bahkan menjadi penyebab utama disfungsi ereksi. Kalau sirkulasi ke jantung terganggu, resiko penyakit jantung juga otomatis meningkat. Jadi, jangan pernah sepelekan masalah sirkulasi ini. Ini bisa jadi awal dari masalah kesehatan yang lebih serius. Lalu, apa pahlawan tak terduga yang bisa membantu dua masalah krusial ini? Jawabannya ada pada buah delima. Ini bukan cuma buah biasa, ini adalah bom nutrisi yang didukung penelitian. Delima itu kaya akan antioksidan kuat, terutama punyikalagin dan antosianin. Punyikalagin ini adalah antioksidan paling melimpah di delima, dan penelitian menunjukkan kemampuannya luar biasa dalam melawan radikal bebas. Ini penting karena radikal bebas adalah salah satu penyebab utama kerusakan sel endotel di pembuluh darah lo, yang tadi gue bilang bikin sirkulasi bermasalah. Dengan melindungi sel endotel, delima membantu menjaga elastisitas dan fungsi pembuluh darah tetap optimal. Tapi yang lebih gila lagi, delima juga mengandung nitrat alami. Di dalam tubuh, nitrat ini akan diubah menjadi nitrat oksida. Ingat kan, gue bilang disfungsi endotel bikin produksi nitrat oksida berkurang. Nah, delima itu suplai bahan bakarnya. Nitrat oksida inilah yang melebarkan pembuluh darah, melancarkan sirkulasi ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital yang bertanggung jawab atas ereksi. Artinya, aliran darah yang sehat itu kunci vitalitas dan performa maksimal. Selain itu, antioksidan dalam delima juga berperang menjaga sel Leydig di testis agar tidak rusak. Sel inilah yang memproduksi testosteron. Ditambah lagi, ada vitamin K, C, dan folat yang mendukung kesehatan vaskular dan imunitas secara keseluruhan. Mekanisme inilah yang bikin delima jadi solusi nyata, bukan sekadar mitos. Ketika kamu mengonsumsi delima, antioksidan kuat seperti punyikalagin langsung bekerja melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan oksidatif. Ini vital karena pembuluh darah yang sehat dan fleksibel adalah fondasi sirkulasi optimal. Bersamaan dengan itu, nitrat alami dari delima diserap dan diubah tubuh menjadi oksida nitrat. Gas inilah kunci sebenarnya. Oksida nitrat memicu relaksasi otot polos di dinding pembuluh darah, menyebabkan pelebaran atau vasodilatasi. Bayangkan jalan tol yang tiba-tiba diperlebar, aliran lalu lintasnya jadi jauh lebih lancar kan? Nah, begitu juga dengan aliran darahmu. Pelebaran pembuluh darah ini memastikan suplai oksigen dan nutrisi yang melimpah ke setiap sel dan organ, termasuk area vital yang bertanggung jawab untuk fungsi ereksi. Aliran darah yang kuat ke corpus cavernosum penis adalah prasyarat mutlak untuk ereksi yang kokoh dan tahan lama. Lebih dari itu, perlindungan antioksidan delima juga menjaga sel Leydig di testis agar tidak rusak, memastikan produksi testosteron tetap optimal. Ini sinergi antara sirkulasi yang membaik dan dukungan hormonal yang membuat delima jadi powerhouse alami untuk vitalitas pria di usia 40-an ke atas. Jadi, apa bedanya di kehidupan kamu sehari-hari? Bukan cuma teori, ini dampaknya nyata dan data klinis mendukungnya. Dengan sirkulasi darah yang optimal berkat delima, kamu akan merasakan lonjakan energi yang signifikan. Otot-ototmu mendapat suplai oksigen dan nutrisi lebih baik, stamina meningkat, dan rasa lelah di sore hari akan jauh berkurang. Kamu bisa beraktivitas lebih, baik itu olahraga atau sekadar mengejar cuju, tanpa cepat ngos-ngosan karena tubuhmu bekerja lebih efisien. Kemudian,
fungsi ereksi. Ini bagian krusial yang banyak pria 40+ khawatirkan. Peningkatan oksida nitrat dan aliran darah yang efektif ke corpus cavernosum itu artinya ereksi yang lebih kokoh, kuat, dan tahan lama. Libido kamu juga akan kembali bergairah. Bukan lagi hanya memori, tapi sensasi yang benar-benar kamu rasakan. Ini bukan janji manis, tapi hasil dari mekanisme biologis yang sudah gue jelaskan tadi. Lebih dari itu, delima juga memberikan perlindungan menyeluruh untuk jantung. Antioksidannya membantu menurunkan tekanan darah, menjaga kolesterol tetap sehat, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Prostatmu juga akan lebih terlindungi berkat sifat antiinflamasi dan potensi anti kanker delima, salah satu masalah umum pria di usia senja. Dan jangan lupakan kesehatan tulang yang lebih baik, mengurangi risiko osteoporosis yang sering kali diabaikan seiring usia. Ini bukan cuma tentang vitalitas di ranjang, tapi vitalitas total sebagai pria. Oke, setelah tahu semua manfaatnya, sekarang bagaimana cara konsumsinya yang benar dan apa yang perlu kamu perhatikan? Paling efektif itu konsumsi buah delima utuh. Kunyah semua bijinya, karena disitulah serat, polifenol, dan banyak antioksidan tersembunyi yang berperan dalam mekanisme biologis yang sudah gue bahas. Kalau kamu lebih suka jus, pastikan itu jus murni tanpa gula tambahan sedikit pun. Gula itu kontributor utama masalah metabolik, musuh vitalitas sejati. Untuk dosis harian, rekomendasi umum sekitar 1 buah delima ukuran sedang per hari, atau kalau dalam bentuk jus murni sekitar 250 ml. Ingat, lebih banyak tidak selalu berarti lebih baik. Tubuh punya kapasitas penyerapan. Nah, ini yang krusial dan harus kamu catat. Delima itu bukan suplemen ajaib tanpa interaksi. Kalau kamu sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin atau obat untuk tekanan darah tinggi, hati-hati. Delima berpotensi mempotensiasi efek obat-obatan ini. Senyawa bioaktif dalam delima bisa mempengaruhi enzim CYP450 dan juga memiliki efek ACE inhibitor alami, mirip dengan beberapa obat tekanan darah. Ini bisa menyebabkan tekanan darahmu anjlok terlalu rendah atau risiko pendarahan meningkat. Kamu juga harus waspada kalau punya riwayat alergi atau masalah pencernaan tertentu, karena serat tinggi delima bisa memicu keluhan pada beberapa orang. Maka dari itu, konsultasi dengan dokter itu wajib sebelum kamu menjadikan delima bagian rutin dari diet, terutama jika kamu punya riwayat penyakit tertentu atau sedang dalam pengobatan jangka panjang. Jangan cuma dengar di YouTube lalu langsung percaya bulat-bulat tanpa validasi medis pribadi. Pahami kondisi tubuhmu sendiri. Nah, setelah semua data yang gue paparkan, jelas kan, delima itu bukan sekadar buah biasa. Kandungan nitrat dan antioksidan polifenolnya berperan krusial dalam meningkatkan produksi oksida nitrat endogen, memperbaiki elastisitas pembuluh darah, dan melancarkan sirkulasi. Ini fundamental untuk vitalitas, termasuk fungsi ereksi, yang secara medis sangat bergantung pada aliran darah yang optimal dan kesehatan vaskular secara keseluruhan. Jadi janji perkasa lagi seperti usia 20 itu bukan isapan jempol, tapi didukung oleh mekanisme fisiologis yang terukur. Perubahan kecil dalam diet, seperti menambahkan delima secara konsisten, bisa jadi katalisator besar untuk kualitas hidupmu. Bukan cuma soal energi atau libido, tapi juga kesehatan jantung dan metabolisme secara menyeluruh. Jangan cuma dengerin hype tanpa dasar. Gue kasih faktanya, sekarang giliran kamu yang ambil langkah. Tapi ingat, bijak dalam mencoba. Selalu konsultasikan dengan ahli medis, terutama jika ada riwayat kesehatan atau konsumsi obat. Jangan sampai niat baik malah jadi bumerang. Jika informasi ini menurutmu penting dan bisa bantu teman-temanmu yang mungkin juga butuh dorongan untuk perubahan, jangan ragu buat share video ini. Dan jangan lupa, subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan fakta medis kritis lainnya. Saya Dr. Vita, jangan asal percaya mitos.